siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Shalom, selamat malam Ibu Bapak yang diberkati Tuhan dan saudara-saudaraku sekalian. Kita jumpa lagi dalam pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Kita bersyukur atas kasih dan kesempatan yang masih Tuhan izinkan bagi kami. Ayo Ibu Bapak yang terkasih, kita lebih semangat lagi di tahun yang baru ini. Kita lebih semangat untuk membaca kebenaran firman Tuhan, mendengar kebenaran firman Tuhan, dan mau melakukannya dalam hidup kami semua. Untuk itu sebelum kita membaca akan Alkitab kita satu dalam doa. Bapa yang bertahta tinggi dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Sebagaimana kami ada hingga malam hari ini adalah kasih karunia Tuhan bagi kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan izinkan bagi kami untuk membaca, mendengar, dan mau melakukan akan firman-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan berfirmanlah bagi kami karena kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapak yang terkasih, kita akan membaca kembali Alkitab kita pada malam hari ini dari 2 Raja-Raja pasal 17 ayat pertama hingga ayat yang ke-6 yang berkata demikian. Hosea Raja Israel. Dalam tahun ke-12 zaman Ahaz Raja Yehuda, Hosea bin Ela menjadi raja di Samaria atas Israel. Ia memerintah 9 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti raja-raja Israel yang mendahului dia. Salmaneser, Raja Asyur maju melawan dia. Hosea takluk kepadanya serta membayar upeti. Tetapi kedapatanlah oleh Raja Asyur bahwa di pihak Hosea ada persepakatan. Karena Hosea telah mengirimkan utusan-utusan kepada So Raja Mesir dan tidak mempersembahkan lagi upeti kepada Raja Asyur seperti biasanya tahun demi tahun. Sebab itu Raja Asyur menangkap dia dan membelenggu dia dalam penjara. Kemudian majulah Raja Asyur menjelajah seluruh negeri itu. Ia menyerang Samaria dan mengepungnya 3 tahun lamanya. Dalam tahun ke-9 zaman Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur ke dalam pembuangan dan menyuruh mereka tinggal di Halah, di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan, dan di kota-kota orang Madai. Sekian jauh dalam pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Dari pembacaan kita tadi, kita tahu bahwa Raja Hosea adalah raja yang jahat di mata Tuhan. Dia melawan kehendak Tuhan, dia mengandalkan manusia. Akhirnya orang Israel juga berbuat demikian di mata Tuhan. Berbuat hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Mereka meniru kebiasaan ibadah bangsa-bangsa di sekitar mereka. Mereka mengabaikan perintah Tuhan, tidak mau mendengar Tuhan, mengeraskan hati kepada Tuhan, tegar tengkuk. Akhirnya Tuhan membuang mereka ke Asyur. Ibu Bapa yang diberkati Tuhan, kita boleh belajar dari pembacaan kita tadi. Ketika ada masalah apapun yang kita alami, lebih baik kita evaluasi diri kita. Kita datang kepada Tuhan,
kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita mau mendengar perintah Tuhan, kita mau melakukan kehendak Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Perubahan hidup kita lebih baik dan lebih baik lagi dari hari ke hari. Bukannya kita melawan Tuhan, kita melawan perintahnya, kita melawan apa yang sudah Tuhan sampaikan kepada kita. Itulah yang membuat kita lebih jatuh ke dalam pencobaan, yaitu dosa. Dosa kedagingan kita, itulah yang Tuhan harapkan dari kita untuk kita buang. Jangan kita mengingini keinginan itu, tapi kita mau melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Agar hidup kita sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Dan apa yang kita lakukan juga, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, tapi Tuhan terus menggendong kita. Tuhan terus merangkul kita agar kita mau berjalan di jalannya. Dia tidak mau anak-anaknya binasa. Untuk itu Tuhan terus memberikan kesempatan kepada kita untuk kita melakukan hal-hal yang baik. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, kita memasuki tahun yang baru. Kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami semua, untuk kami bisa membaharui diri kami. Kita mau mengikuti teladan Tuhan, kita mau mendengar kehendak Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Untuk itu, apabila kita menghadapi tantangan, persoalan, pergumulan, jangan kita lari kepada orang lain atau sahabat kita atau kepada apapun itu yang kita percaya, yang kita lihat. Tapi yang Tuhan inginkan dari kita adalah iman kita yang tidak melihat tapi percaya. Karena itulah yang kekal. Ibu Bapak yang berkati Tuhan, itulah firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita semua pada malam hari ini. Janganlah kita mengikuti kedagingan kita, tapi kita matikan kedagingan kita. Kita mau melakukan kehendak Tuhan. Amin. Kita kembali satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang mau mengingatkan kita, yang mau menegur kita bahwa apa yang Tuhan ajarkan bagi kita, itulah hal-hal yang untuk kekekalan. Hal-hal yang kita lihat, yang kita rasakan di dunia ini Tuhan adalah sementara dan semu. Kami percaya kasih Tuhanlah yang membuat kita terus, yang membuat kita sadar bahwa kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kita tidak mampu untuk melakukannya sendiri. Tapi kita mohon tuntunan Roh Kudus untuk menguasai hati dan pikiran kita, agar kita mau melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan. Kita mau mendengar perintah Tuhan. Kita mau melakukan kehendak Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan daripada kita semua. Untuk itu Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami semua di sepanjang malam hari ini. Saudara-saudara kami yang melihat siaran YouTube ini Tuhan memberkati kami semua. Apapun permasalahan yang kami hadapi, kami percaya kami tidak berjalan sendiri. Tapi Tuhan terus menopang dan menguatkan kita, memampukan kita untuk kita dapat menyelesaikan masalah ini Tuhan. Masalah adalah yang membuat kita datang dan terus mencari Tuhan. Kita rindu Tuhan untuk hidup di dalam-Mu. Dan Tuhan juga mau mengenal kita Tuhan. Kita mau mengenal Tuhan secara pribadi. Untuk itu kami menyerahkan seluruh hidup kami semua yang mendengar dan melihat siaran YouTube ini. Agar Tuhan selalu membaharui hidup kita. Agar hidup kita dituntun oleh Roh-Mu yang kudus. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Terus tuntun kami, berikan hikmat kepada kami. Berikan kepekaan kepada kami. Biar kami bisa mendengar suara-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan yang masih terus Tuhan izinkan bagi kami. Biar kami boleh hidup melangkah bersama dengan Yesus. Ampun salah dosa kami Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Kami selalu datang
menyerahkan hidup kami kepadamu, biar kami terus dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Selamat malam Ibu Bapak yang terkasih. Kita jumpa lagi pada besok malam dalam pembacaan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.